Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini Rudi Zulkarnain di channel Rudi Komputer. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ya. Saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali yang subscribe di channel ini. Entah karena saya rajin upload atau apa ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, dan saya jamin kalian tidak akan rugi sudah subscribe di channel ini. Kenapa? Karena kalian akan mendapat informasi yang menarik dari saya. Nah, baiklah, kali ini seperti janji saya kemarin, bahwa saya akan mengupload video tentang tutorial setting WR941 HP yang katanya bisa menembus tembok ini untuk setting voucheran. Bagaimana untuk sistem voucheran? Dalam sistem voucheran tentu kalian harus butuh mikrotik. Nah, tutorial membuat mikrotik dengan RP750GR3 bisa kalian temukan di video ini. Untuk linknya nanti akan saya tambahkan di deskripsi video. Silahkan cek di deskripsi video. Itu untuk akses point servernya, server voucherannya. Nah, RP750GR3 tidak punya akses point. Tentunya kita membutuhkan sebuah akses point. Nah, dalam langkah kali ini saya akan menggunakan TP-Link WR941 yang katanya 450 Mbps tapi belum gigabit. Nah, ini bingung ya, dari mana dia 450 Mbps nya. Tapi kita lihat saja. Nah, nanti yang katanya bisa menembus tembok, apakah benar bisa menembus tembok, dan jaraknya bagaimana, kita juga akan sempatkan untuk mereview nanti. Nah, di video kali ini adalah kita berfokus pada cara setting. Oke ya, saya garis bawahi adalah cara setting. Oke, yang pertama tentu sebelum di setting kita akan colokan dulu. Adaptor dihubungkan dengan kabel listrik. Colokan listrik, ya sudah dihubungkan. Lalu tombol power ditekan. Ya, tombol power ditekan, berarti lampunya nyala. Kelihatan ya? Itu lampunya nyala. Oke, tombol power nyala. Itu lagi proses booting. Oke, kalau sudah booting, kita akan sambungkan kabel bawaannya ini. Kabel TP-Link bawaan pada LAN 1. Boleh kalian coba LAN Ether 1 atau 2 sampai Ether 4 yang warna kuning ini bisa semua. Oke, nah pastikan ini nanti akan dihubungkan ke laptop. Dan tentunya untuk membuat proses kita berhasil, maaf saya sengaja tidak merekam layar karena ini biasa gagal saya rekam layarnya dan jadi bikin malas ngeditnya. Saya lihat seperti ini aja, semoga bisa dipahami. Nanti yang nggak jelas boleh tanya di komentar aja ya. Oke, jadi yang pertama kita setting dulu laptopnya agar dapat IP otomatis dari TP-Link ini. Nah, kita masuk ke gambar jaringan di sudut kanan, lalu kita pilih Open Network and Sharing Center. Maka muncul seperti ini, klik change adapter setting, lalu pada local area connection klik kanan, kemudian klik properties, lalu pada IPv4 pilih automatically, DNS obtain server automatically, lalu klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, seperti itu saja. Kita akan lihat bagaimana reaksi di layar itu ketika kita colokkan kabelannya. Oke, ini port kabelannya. Ya, identifying. Harusnya dia dapat IP dari TP-Link. Kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah dapat IP dari TP-Link. Kita pilih work network aja. Nah, sudah ke close. Dengan ditandai di sini muncul LAN-nya, lampu LAN-nya nyala. Lampu LAN-nya nyala ya, ini lampu LAN. Nah, kalau sudah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuka settingannya di Firefox. Kita buka Firefox. Nah, sudah seperti ini. Masukkan IP yang didapat dari TP-Link ini. Bisa kalian lihat di bawah ini. Untuk aksesnya bisa pakai TP-Link wifi.net. Kita coba, bisa nggak? TP-Link wifi.net.
Nampaknya nggak bisa. Saya juga tidak terbiasa dengan akses seperti ini, tabdealingwifi.net. Nah, kita gunakan IP yang didapat dari DHCP aja. Biasanya sih 192.168.0.1, tapi tentunya akan bisa berbeda. Nah, lalu bagaimana jika berbeda? Kita akan cek menggunakan command prompt. Buat yang nggak bisa setting atau baru belajar setting, ini bisa di skip aja. Cek di deskripsi, nanti saya buat menit yang skipannya aja. Oke, untuk mengeceknya seperti ini, mudah saja. Tinggal menu R, kita ketik cmd, enter, maka command prompt terbuka, klik ipconfig untuk mengecek DHCP kita dapat berapa. Nah, ternyata gateway-nya default adalah 01, berarti IP dari TP-Link itu adalah 01. Nah, lalu kita dapat alokasi 119 untuk IP-nya. Nah, seperti ini. Saya dekatkan lagi deh yang belum paham ya. Nah, oke. Nah, ini di sini dari hasil pengecekan tadi ipconfig tulisannya, ipconfig atau ipconfig. Ini ada gateway-nya 192.168.0.1 dan kita dapat DHCP-nya 119. Berarti kita bisa membuka settingan TP-Link ini menggunakan IP gateway-nya. Kita ketik di Firefox 192.168.0.1, maka tekan enter. Nah, ini masuk ke settingan dia. Oke, ini settingan awalnya ya. Pada settingan kali ini kita diminta membuat please create administrator password untuk WR941. Kita diminta membuat password baru. Di atas ini sudah ada usernya admin. Nah, tinggal di sini kita buat password baru. Apa? Terserah kita sih. Saya buat contoh admin aja. Let's begin. Let's begin. Apa sih datanya? Begin ya? Nggak boleh ya? Login failure. Please create an administrator password. Admin 1 coba. Nggak boleh. Admin aja. Jadi harus admin ya. Oke. Kalau sudah, ini kita buat jangan perbarui aja. Ini ada quick setup. Kita bisa ikuti quick setup ini sehingga sampai selesai. Namun jika kalian sudah dirasa profesional biasa jaringan, kalian bisa langsung klik advance. Oke, yang pertama saya buatkan untuk yang tutorial untuk yang pemula dulu. Untuk yang pemula, dia menggunakan quick setup. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan. Ya agak malas record layarnya, harus gabung-gabungin ya. Bukan berarti nggak mau totalitas, tapi seringkali saya ngoceh ini kepanjangan dan rekam layarnya filenya terlalu besar, akhirnya korup. Oke deh, lanjut lagi. Tuh, seperti itu kan, sering ngoceh sendiri. Nah, kalau pakai quick setup, kita harus memilih region atau alamat kita tinggal. Jika kalian di Indonesia, kalian bisa pakai Indonesia. Lalu pada time zone, kalian pilih GMT plus 7. Kenapa? Karena Indonesia berada di GMT plus 7 untuk Indonesia Barat. Jakarta, oke. Lalu klik next. Nah, di sini diminta mau apa? Access point, router atau rank extender. Saya mau access point. Sudah saya jelaskan di depan tadi. Lalu untuk wireless 2,4 GHz-nya sudah dinyalakan. Lalu kita akan beri nama. Misalkan voucher test. Namanya voucher test ya. Untuk passwordnya ini kita buat free aja. Kita nggak mau kasih password ya. Transmit powernya 100%. Oke, klik next. Karena untuk voucher jadi saya nggak kasih password.
Ariun. Nah, ini dikasih peringatan, tidak dienkripsi atau tidak terlindungi. Apakah kamu akan melanjutkan? Ya, saya lanjutkan. Oke, Indonesia GMT plus 7 202,4 on, voucher test, password ada, password 100%. Lalu kita klik set. Ya, kita tunggu loadingnya. Untuk transmit power 100%, kita tunggu loadingnya sampai 100%. Kalau sudah selesai, berarti settingan ini sudah selesai berdasarkan quick setup. Congratulations, klik finish. Mode sedang dirubah. Jangan gunakan untuk operasi lain selama proses ini. Oke, tunggu dulu ya. Prosesnya 15%, kita tunggu sampai 10%. Ini perangkatnya lagi restart, booting ulang dengan sistem access point. Nah, saat sudah dibuat mode access point, maka secara otomatis dia akan membuat IP-nya yang tadi 01 menjadi tp-link wifi.net. Ada alamatnya, nggak apa-apa. Kita gunakan loginnya pakai ini ya, tp-link wifi.net. Untuk passwordnya kita gunakan admin lagi. Nah, pada status internet tidak ada, ini moderator juga enggak, access point ini 2,4, terhubung kliennya 1, wireless klien 0. Oke. Nah, kita akan langsung uji coba apakah ini bekerja atau tidak. Oke. Bagaimana cara uji cobanya? Maka saya akan menghubungkan TP-Link ini ke Mikrotik agar menjadi voucheran. Kita lihat di sini ada namanya voucher test, ya, voucher test. Oke. Kita akan langsung hubungkan. Kita akan cabut dari komputer. Untuk menghubungkannya jangan salah, kalian menghubungkannya di port yang warna biru, internet. Mana? Kita nyalakan dulu. Nah, nih. Jadi jangan salah ke port ini 1 sampai 4 ini, jangan ya, tapi port yang internet ini. Oke. Seperti ini. Lalu yang ini ke Mikrotik sebagaimana settingan kalian. Bisa di port 1 biasanya untuk internet, bisa kalian ke port berapa? 2, 3 atau 4 atau 5. Oke ya. Oke. Kita akan langsung tes uji coba. Oke, kita tunggu sampai voucher test muncul, karena tadi kita matikan dulu. Ya, voucher test sudah muncul. Kita klik connect. Oke, work network, dan otomatis dia meminta untuk membuka halaman baru, halaman masuk jaringan. Sambungan gagal. Kenapa?
Ada masalah kah? Seteling wifi, kita coba login lagi. Entar sudah dicontreng 2,4 GHz, terhubung kabel nggak ada, batas klien 1. Nggak bisa diakses untuk halaman loginnya. Oke, harus dibuka manual, entah ini karena apa, tapi sudah bisa ya. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk voucheran. Kita coba putuskan lagi, sambungkan ulang. Apakah masih juga sama? Dia harus dibuka manual untuk alamatnya. Voucher test kita sudah terputus. Kita sambungkan. Tak bisa terhubung. Ada masalah apa ini? Apakah kurang stabil atau apa? Kita coba hubungkan ulang lagi. Voucher test. Ya, terhubung. Lalu diminta buka halaman masuk jaringan. Ya, langsung terhubung ya. Oke, bisa teman-teman. Nah, sekian dulu tutorial dari saya untuk menyeting TP-Link WR941 HP tembus tembok ini menjadi akses point voucheran. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like di channel Rudy Komputer di bawah video ini, karena like itu gratis. Apa ruginya? Nggak ada ruginya. Bayar nggak? Ya, tinggal like aja. Subscribe juga gratis. Tinggal kalian subscribe. Yang nggak bisa subscribe, nggak bisa like, biasanya kalian belum login. Silahkan login pakai Google My kalian. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.